Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita satu anugerah yang terbesar, satu anugerah yang termahal, satu anugerah yang menjadikan penyebab wujudnya seluruh alam semesta. Apa itu anugerahnya, hadirin yang mulia? Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Anugerah itu adalah terutusnya, terlahirnya seorang nabi, seorang rasul, terlahirnya kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dicintai oleh Allah, terlahirnya seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kehadirannya menjadikan terangnya alam semesta. Wulidal huda fal kainatu diya. Sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangkan oleh Allah ke dunia, matahari memang setiap hari terbit, siang hari memang setiap hari datang, tetapi pada hakikatnya hati-hati manusia sedang dilanda kegelapan. Tetapi ketika lahir junjungan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal kainatu diya, maka yang sebelumnya alam semesta ditutupi dengan kegelapan-kegelapan dan kejahilan menjadi terang benderang penuh dengan hidayah. Semoga kita bagian dari namanya. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kula panjenengan sami kumpul teng mriki kangge nyukuri lahiripun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi, seorang rasul yang paling istimewa. Seorang nabi, seorang rasul yang paling tampan wajahnya. Seorang nabi, seorang rasul yang dikatakan kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang baginda Nabi hadir di dalamnya, maka rumah itu tak perlu lagi dengan cahaya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kelahiran baginda Nabi, kelahiran seorang nabi, seorang rasul yang paling sayang kepada umatnya, seorang nabi, seorang rasul yang paling peduli kepada umatnya, seorang nabi, seorang rasul yang umatnya belum lahir pun sudah dipikirkan. Hadirin yang mulia, kalau hari ini kita itu mikirkan manusia yang kelihatan, mikirnya anak, mikirnya bojo, niku nek mun enten bojone, jomblo-jomblo lu mboten enten mikir ngopeni sapa mboten enten. Bapak-bapak riyen nih dereng mikir anak, nyayangi anak, ndongane anak, dereng mikir ora dereng enten. Tapi kalau Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita belum ada di dunia, kita belum lahir di dunia, Nabi sudah meneteskan air mata untuk kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis.
Menangis sampai Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, meduna ning bumi. Deloken kae kekasihku kok nangis terus ning opo? Jenengan nangis nanti diparani malaikat Jibril ngoten. Nah, nangisnya kalau kakek hutang. Nangisnya kalau diseneni bojone iki malaikat Jibril mboten mandek. Hadirin yang mulia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ma yubki? Ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu meneteskan air mata kanjeng? Ummati. Wahai Jibril, aku sedang memikirkan umatku. Man li ummati min ba'di, nanti setelah kepergianku, siapa yang mau tanggung jawab ngurusi umatku? Oh, mati geger dhewe-dhewe sing arep pengen sapa besok. Iki kelakuane sampeyan nanti men profesor. Makane man li ummati min ba'di, sapa sing arep ngurus umatku? Siapa yang mengajak mereka sholat? Siapa yang mau mengajak mereka memikirkan agama? Siapa yang mau menuntut mereka ke surga? Man li ummati min ba'di. Maka malaikat Jibril langsung laporan kepada Allah. Ya Allah, kekasihmu sedang menangisi umatnya. Hadirin yang mulia, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, "Qul li Muhammad, inna sanurdihi fi ummatihi wa la nasu'uhu abada." Katakan hai Jibril kepada Muhammad, inna sanurdihi fi ummatihi, urusan umatnya enggak usah khawatir, enggak usah sedih, enggak usah bingung, enggak usah sumpah. Inna sanurdihi, aku pasti akan meridhokan Muhammad urusan umatnya. Wala nasu'uhu abada, dan aku tidak akan pernah membuat sedih Nabi Muhammad urusan umatnya. Hadirin yang mulia, maka melihat hadis ini seorang ulama membuat sebuah syair, qara'na fid duha wala sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata wa hasha ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusab. Ya Rasulullah, ketika aku mendengar firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberimu sampai engkau puas, Allah akan memberimu sampai engkau ridha. Maka ayat itu betul-betul menggembirakan kami ya Rasulullah. Wahasya, tidak mungkin ya Rasulullah, bukan mungkin. Wahasya ya Rasulullah, tidak mungkin engkau ridha urusan umatmu, tidak mungkin engkau puas urusan umatmu, tidak mungkin engkau bahagia urusan umatmu. Wafina, sedangkan dari kami man yu'adzabu aw yusabu, ada orang-orang yang disiksa di neraka Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, baginda Nabi, masya Allah, anugerah Allah untuk kita. Kita diberi seorang Nabi yang betul-betul sayang betul, tetesan air matanya untuk kita, tangisannya untuk kita. Beliau menahan doa andalannya untuk kita ini. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap para nabi, para rasul, mereka semua memiliki doa pamungkas masing-masing. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata, dan mereka semua telah menggunakan doa pamungkasnya selama hidupnya di dunia. La tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Nabi Nuh doa, orang kafir musnahkan, habis semua. Nabi Musa doa, Fir'aun habis. Nabi
kalau dakwahku, kalau doaku. Kalau doaku kata Nabi, ku simpan. Padahal orang yang paling berat ujiannya, paling berat tantangannya, paling berat penderitaannya, asyadun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul yang paling berat, ulul azmi minar rusul. Sinten niku, Pak? Ulul azmi minar rusul sinten mawon? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terus terakhir Kanjeng Nabi Agung Muhammad. Dari 5 nabi ini paling berat siapa? Rasulullah SAW. Walaupun nabi penderitaannya paling berat, tantangannya paling berat, gangguannya paling berat. Wa ana akhtabi udawati. Doa pamungkasnya nggak digunakan. Doa pamungkasnya disimpan sama Nabi. Untuk apa? Syafaat li ummati. Untuk menyafaati umat. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ketika para manusia sedang pada kebingungan. Ketika para manusia sedang mengkhawatirkan nasibnya masing-masing. Ketika para nabi, para rasul mereka angkat tangan di dalam menolong umatnya, tidak ada satupun yang berani membela umatnya pada hari itu. Yang berani cuma satu. Sinten niku? Kanjeng Nabi Muhammad. Hadirin yang boleh bayangkan, ini kekasih Allah yang Allah berikan kepada kita ini luar biasa. Sayangnya sampai akhirat masih disayang. Bahkan dikatakan nanti ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, Nabilah orang pertama dibangkitkan oleh Allah. Sebelum umatnya dibangkitkan, sebelum orang Temboro dibangkitkan dari kuburannya, sebelum orang Madinah dibangkitkan dari kuburannya, sebelum orang Magetan, Surabaya, Jakarta masih dikubur semua, Nabi sudah dibangunkan oleh Allah. Supaya apa? Dikatakan para ulama, supaya nanti kalau orang Temboro bangun nggak kaget, oh ada Nabi, aman. Masya Allah. Maka kita ini dikasih Nabi harus syukur loh badan. Harus syukur, harus gembira, Masya Allah. Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Sungguh telah datang kepada kalian, kata Allah, rasulun, seorang utusan, yang mana karakter beliau adalah harisun alaikum azizun alaihi ma anittum. Enggak kuat kalau melihat umatnya menderita. Berat di hati. Melihat umatnya menderita itu betul tega. Melihat umatnya sesat itu enggak tega. Melihat umatnya masuk ke neraka itu berat di hati. Ada ngaji Nabi ini kita yang dilihat yang utut semua boleh. Karena di dataran utut Nabi ditambahkan penderitaan tukang-tukang utut yang dunia dan yang akhirat. Makanya tapi nyatanya. Baik, sedangkan yang Allah muliakan, nikilah kanjeng Nabi. Mboten tega ningali jenengan melas itu mboten tega. Melas teng akhirat maksudnya. Tapi nek melas teng dunya mboten patek duwe kanjeng Nabi biasa mawon. Oh, biasa semua. Karena di pandangan Nabi mboten duwe itu malah cepat mlebu swarga. Dewa Pak. Dipun riwayatakan dalam satu hadis, la akhsha alaikumul faqr. Saya enggak takut kalian larat. Pintore gak payu, dagangane gak payu. Gitu. Omahe bubuk bocor-bocor. La